Ingat pesan ibu. Pakai maskermu, cuci tangan selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pada mata kuliah persamaan diferensial. Nah, kali ini kami dari kelompok 3 akan membawakan materi berkenaan persamaan diferensial eksak. Nah, sebenarnya apa sih persamaan diferensial eksak itu? Terus apa bedanya dengan non eksak? Nanti kita bahas bersama-sama di video ini. Jadi pastikan teman-teman menonton dan jangan di skip-skip ya nontonnya. Oke, kita masuk. Sebelum kita memulai materi, kita masuk ke video dulu untuk mengetahui siapa saja sih yang akan menjadi pemateri pada materi kali ini. Oke, di sini ada saya sendiri, Rizky Wayhaki dengan NIM 93. Kemudian ada Mbak Paulina Isnaini dengan NIM 75 dan ada Mbak Salma Azahra dengan NIM 100. Nah, setelah tahu materi kita kali ini, langsung saja kita masuk ke materi. Materi pertama yaitu persamaan diferensial eksak. Bentuk umumnya yaitu M, X, Y, dx plus N, X, Y, dy sama dengan 0 dengan syarat do M per do Y sama dengan do N per do X. Selanjutnya yaitu contoh soal. Mengetahui persamaan diferensial dasar eksak. X kuadrat plus Y kuadrat dx plus 2xy dy sama dengan 0. Di mana X kuadrat Y plus Y kuadrat dx disebut M X, Y. 2xy dy disebut dengan N X, Y. Syaratnya do M per do Y sama dengan do N per do X. 2y sama dengan 2 kali 1 kali y. 2y ini didapat dari turunan do M per do Y. Dan 2 kali 1 kali y didapat dari turunan do N per do X. Didapat 2y sama dengan 2y. Karena hasilnya sama, ini disebut sebagai persamaan diferensial eksak. Baik, tadi dari penjelasan Mbak Maulina sudah dijelaskan bagaimana bentuk umum dari persamaan diferensial dan juga apa saja syarat dari persamaan diferensial eksak. Tadi sudah dijelaskan, dalam contoh soal kita sudah mengecek apakah turunan parsial dari M terhadap Y itu sama dengan turunan parsial dari N terhadap X. Selanjutnya, langkah selanjutnya ada jika turunan parsial M terhadap Y itu sama dengan turunan parsial N terhadap X, itu bisa diselesaikan dengan penyelesaian persamaan diferensial eksak. Lalu sedangkan jika turunan parsial M terhadap Y itu tidak sama dengan turunan parsial N terhadap X, itu bisa diselesaikan dengan penyelesaian persamaan diferensial non-eksak dengan faktor pengintegralan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana caranya penyelesaian persamaan diferensial eksak. Setelah kita ketahui bahwa turunan parsial M terhadap Y itu sama dengan turunan parsial N terhadap X, lalu langkah selanjutnya yaitu kita mengintegralkan terhadap variabel X, sehingga diperoleh U sama dengan integral M dx plus KY, di mana KY yaitu konstanta pengintegralan dan nilainya dapat ditentukan dengan du per dy sama dengan N. Langkah selanjutnya yaitu integralkan terhadap variabel Y, sehingga diperoleh U sama dengan integral N dy plus Lx, di mana Lx yaitu konstanta pengintegralan dan nilainya dapat ditentukan dengan du
per dx sama dengan n. Lebih jelasnya mari kita lihat di contoh soal. Nah, tentukan penyelesaian persamaan diferensial x, y aksen plus y plus 4 sama dengan 0. Di sini kita cari dulu bentuk umum dari persamaan diferensialnya ya. X, y aksen plus y plus 4 sama dengan 0, di mana x, y aksen kita pindah ruas, y plus 4 kita pindah ruas menjadi min y plus 4. Nah, x dy per dx sama dengan min y plus 4, x dy plus y plus 4 dx sama dengan 0. Nah, di sini kita sudah mendapatkan bentuk umum dari persamaan diferensial. Langkah selanjutnya yaitu kita cek apakah turunan parsial m terhadap y itu sama dengan turunan parsial n terhadap x. Nah, turunan parsial m terhadap y yaitu 1, lalu turunan parsial n terhadap x juga sama, 1. Dapat disimpulkan bahwa x, y aksen plus y plus 4 itu merupakan persamaan diferensial eksak. Nah, langkah selanjutnya yaitu fungsi penyelesaiannya u x, y sama dengan integral n dy plus lx sama dengan integral x dy, n-nya tadi kita sudah ketahui y x, lalu plus lx. Nah, kita peroleh ini xy plus lx. Lalu selanjutnya kita cari nilai konstanta lx-nya ini. Do u per do x sama dengan m, maka y plus dl per dx sama dengan y plus 4. Nah, dl per dx sama dengan 4, dl sama dengan 4 dx. Integral dl sama dengan integral 4 dx. Nah, kita peroleh yaitu lx sama dengan 4x plus c. Selanjutnya, dapat kita peroleh ux, y sama dengan xy plus 4x plus c. xy plus 4x plus c sama dengan 0. Nah, kita pindah ruaskan, xy sama dengan min c min 4x, di mana y sama dengan min c per x min 4. Sehingga dapat kita peroleh bahwa penyelesaiannya yaitu fungsi y sama dengan min c per x min 4. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan persamaan diferensial yang non-eksak. Oke, di sini kita ada sebuah soal ya. Soalnya itu 1 per y dx plus 2x dy sama dengan 0. Ini bukan merupakan persamaan diferensial eksak karena do m per do y tidak sama dengan do n per do x. Nah, ketika kita mengerjakan suatu persamaan dan hasilnya ternyata m dan n-nya itu tidak sama, berarti itu dinamakan persamaan diferensial non-eksak. Kita coba hitung saja ya. Ini kan m. Mana nih pointer? Nah, ini m. Ini n. Nah, kita turunkan ini jadi 2 dan ini diturunkan m-nya hasilnya bukan 2, jadi tidak sama. Lanjut. Nah, bagaimana cara mengerjakan persamaan diferensial non-eksak? Nah, caranya adalah kita kalikan dengan sebuah faktor x, y baru agar kita mendapatkan suatu persamaan yang baru. Seperti kita kalau dalam eliminasi itu kan kita menyamakan x, menyamakan y-nya, itu kan kita samakan. Di sini juga sama. Kita samakan, kita kalikan dengan suatu f xy yang baru.
Nah, untuk mendapatkan suatu persamaan baru dari 1 per Y dx plus 2x dy, maka kita kalikan dengan persamaan baru yaitu Y per X, sehingga diperoleh suatu persamaan baru. Kita kalikan 1 per Y dx plus 2x dy, kita kalikan Y per X sama dengan 0, maka hasilnya kita kalikan 1 per Y kalikan Y per X, hasilnya 1 per X dx, kemudian 2x dy kita kalikan juga dengan Y per X, hasilnya 2Y dy sama dengan 0. Nah, ketika kita sudah menemukan suatu persamaan baru, kita buktikan lagi apakah ini masih non eksak atau sudah eksak. Nah, setelah kita turunkan, ditemukan suatu nilai M dan N nya itu sama. Jadi ini kita sudah pastikan ya, hasilnya turunan dari M dan N nya itu sama, hasilnya sama-sama 0. Jadi ini sudah merupakan persamaan yang eksak. Lanjut. Nah, dari ilustrasi tadi tampak bahwa suatu persamaan M x, y dx plus n x, y dy sama dengan 0, suatu bentuk umum, itu belum tentu bersifat eksak. Jadi bentuk umum itu harus kita buktikan dulu apakah itu sudah memenuhi syarat untuk persamaan diferensial eksak atau belum. Nah, selanjutnya untuk membentuk menjadi persamaan diferensial eksak, bentuk umum tadi kita kalikan dengan sebuah fungsi baru, fungsinya x, y, di mana fungsi x, y itu tidak sama dengan 0. Jadi harus angkanya itu, variabelnya itu jangan 0. Nah, fungsi pengali ini disebut faktor pengintegralan. Lanjut, kita masuk ke contoh soal. Selesaikanlah persamaan diferensial min x pangkat min 2y kuadrat dx min x pangkat min 1y dy sama dengan 0. Nah, kita buktikan dulu apakah ini sudah persamaan eksak atau belum. Kita cari M-nya. M-nya ketemu min 2x pangkat min 2y, dan N-nya kita ketemu X min 2Y. Nah, hasilnya kan tidak sama. Jadi ini merupakan PD, susah nulis pakai mouse, PD non eksak. Non eksak. Nah, karena turunan M terhadap Y dan turunan N terhadap X-nya tidak sama, maka persamaan diferensialnya tidak eksak. Nah, kita kemudian kalikan dengan faktor pengintegralan yang baru. Kita kalikan dengan X kuadrat Y pangkat min 1, sehingga diperoleh min X pangkat min 2 Y kuadrat dx min X pangkat min 1 Y dy sama dengan 0 dikalikan dengan X kuadrat per Y. Jadi ini Y pangkat min 1 nya turun, jadi Y nya di bawah sini ya. Nah, kemudian kita menemukan suatu persamaan baru yaitu min Y dx min X dy sama dengan 0. Nah, setelah kita mendapatkan persamaan baru tadi, kita buktikan lagi apakah itu sudah persamaan diferensial eksak atau belum. Nah, kita turunkan terhadap M dan N-nya, ini M, ini N. Nah, turunan M terhadap turunan Y dengan turunan N terhadap turunan X itu hasilnya sama, yaitu min 1. Jadi
ini sudah merupakan persamaan diferensial eksak. Ux, y sama dengan rumusnya ya, integral n dy plus lx. Nah, ini n, maaf. Ini n. N-nya kita integralkan, maka hasilnya min xy plus lx. Kemudian kita masukkan dou per dx sama dengan m. Nah, ini min y plus dl per dx sama dengan min y. Nah, kemudian min y pindah ruas jadi plus ya, jadi min y plus y sama kan habis. Kemudian dx nya juga pindah ruas naik, jadi dl sama dengan 0 dx. Kemudian kita integralkan dl sama dengan integral 0 dx, maka kita ketemu hasil L nya, Lx sama dengan C. Jadi persamaan diferensial min x pangkat min 2 y kuadrat dx min x pangkat min 1 y dy sama dengan 0 merupakan fungsi hasilnya min x y plus c sama dengan 0. Ya, setelah pemaparan materi dari teman-teman semuanya, sekarang kita menuju ke latihan soal. Yap, latihan soal. Yang pertama, 3x kuadrat plus y cos x dx plus sin x min 4y pangkat 3 dy sama dengan 0. Yang soal nomor 2, y kuadrat dx plus 2xy dy sama dengan 0. Soal yang ketiga, y plus 1 dx min x plus 1 dy sama dengan 0. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Sekiranya mau ada yang ditanyakan, silahkan ditanyakan. Dan mohon latihan soalnya bisa dikerjakan teman-teman semuanya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nah, itu tadi materi kita kali ini. Jika ada yang ditanyakan, silahkan komen di kolom komentar di bawah. Latihan soal jangan lupa dikerjakan. Jangan lupa like, Komen. share. Dadah.